Oke, jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Jackson Dewakuri. Saya akan membawa materi tentang guru. Nah, untuk selanjutnya kita masuk aja dalam peran guru. Guru itu mengajar sebagai pekerjaan atau profesi. Peneranan guru, sertifikasi guru. Kita lanjut aja dalam pembahasan. Untuk selanjutnya, mengajar sebagai pekerjaan atau profesi. Mengajar sebagai pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu rangkaian aktivitas untuk memperoleh pendapatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Pekerjaan guru merupakan pekerjaan lanjutan sebagai pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik merupakan salah satu pekerjaan yang dapat bukan hanya sebagai guru saja, contohnya dalam lingkungan keluarga atau dalam lingkungan masyarakat. Dia bukan seperti seorang guru lagi. Kita anggap dia kakak atau saudara, meskipun di dalam lingkungan sekolah kita anggap guru. Setelah keluar dari ruang lingkup sekolah, kita anggap dia saudara atau kakak. Mengajar sebagai profesi. Mengajar sebagai profesi merupakan rangkaian kegiatan yang mengajar untuk mencapai tujuan profesional, keahlian, kompetensi, dan kualitas yang baik. Sehingga mengajar merupakan kegiatan yang penuh tantangan, menghasilkan dalam inovatif, terdorong untuk terus meningkat kualitas mengajar dan kualifikasi. Contohnya, melakukan kegiatan berupa menciptakan karya tulis ilmiah pada bidang pendidikan. Contoh yang kedua, membuat suatu alat tulis pelajaran atau alat peraga yang digunakan saat melakukan bimbingan di dalam kelas. Yang ketiga, guru mampu menciptakan sebuah karya seni. Keempat, menemukan teknologi yang tepat untuk digunakan pada bidang pendidikan. Untuk selanjutnya kita bahas. Nah, jadi baik. Selanjutnya, karakteristik pekerjaan sebagai profesi. Ini terdapat 6. Yang pertama, sumber pendapatan utama. Kedua, curahan waktu kerja terbesar. Yang ketiga, keahlian, kompetensi khusus. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan khusus. Kelima, standarisasi. Keenam, organisasi dan kode etik. Nah, pertama ini sumber pendapatan utama itu sebagai suatu jabatan dikatakan pada bisa memenuhi unsur profesi. Salah satu utamanya adalah apabila ia dilakukan karena menjadi sumber pendapatan utama bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya seorang guru. Yang kedua, curahan waktu kerja terbesar. Nah, esensi dan karakteristik profesi sebagai pekerjaan utama tadi yang di atas adalah curahan waktu kerja terbesar pada waktu aktivitas menjadi sumber pendapatan utama. Seorang guru profesional misalnya akan menggunakan waktu kerja terbesar aktivitas dan kegiatan berhubungan dengan profesinya seorang sebagai guru dan mendalam strategi. Yang ketiga, keahlian dan kompetensi khusus. Suatu yang tertentu yang dimiliki keahlian
dan tertentu pula, termasuk guru profesional. Keahlian seorang guru berkait dengan kemampuannya dalam mengajar, mendidik, membimbing, mengarah, melatih, dan menilai, mengevaluasi peserta didik. Yang keempat, pendidik dan pelatih khusus. Nah, pendidik dan pelatih khusus ini untuk mendapatkan keahlian dan kompetensi khusus dari suatu profesi diperlukan pula suatu pendidikan dan pelatihan khusus pula. Misalnya seorang guru yang ingin mendapatkan apoteker yang profesi berhubungan dengan aktivitas farmasi dan obat-obatan. Seorang guru untuk pendidikan membutuhkan pelatihan terus hingga bisa menyebarkan materi jika dia melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas siswa. Yang kelima, standarisasi. Standarisasi ini keahlian dan kompetensi melakukan standar. Melalui standar seorang profesi bisa diuji dalam dunia keahlian dan kompetensi yang dimilikinya. Pujian dan pikiran periodik dan berkelanjutan sehingga keahlian kompetensi dari suatu bisa standar dalam profesi guru. 6. Organisasi dan kode etik. Organisasi dan setiap profesi memiliki organisasi dan kode etik. Misalnya seorang guru bertemu dalam guru yang lain, misalnya guru SD yang di kota dan guru SD yang kampung bertemu dalam organisasi, sharing-sharing dan melakukan materi, cara penyebaran materi dalam ruang kelas, dan ini kode etiknya. Ketika dalam melakukan kegiatan mengajar tersebut, dia bisa siswanya mengelola siswanya agar siswanya paham untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Untuk selanjutnya termasuk yang kedua, peranan guru. Tentunya kita ketahui dulu peranan guru itu seperti apa. Nah, peranan guru itu menjaga, mengarah, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat siswa. Nah, ini kita udah mengetahui peranan guru itu seperti apa. Kita masuk. Peneranan berkaitan dengan fungsi dan status seseorang dalam ruang sosial suatu kelompok masyarakat di mana terdapat hak dan kewajiban yang diembannya. Fungsi sendiri memiliki dua dimensi, yakni manifest, praktek kultural yang sengaja dan tidak disadari, dan laten, praktek kultural yang tidak disengaja atau tidak disadari. Untuk selanjutnya, adapun fungsi manifest dari guru terdiri dari 4. Pertama, guru sebagai pengajar. Yang kedua, guru sebagai pendidik. Yang ketiga, guru sebagai teladan. Keempat, guru sebagai motivator. Guru sebagai pengajar itu, seorang guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan dilaksanakan penilaian setelah proses itu dilaksanakan. Seorang guru bertugas mengarah peserta didik pada tingkat kedewasaan yang kepribadian sempurna. Yang kedua, guru sebagai pendidik.
Guru sebagai pendidik adalah seorang guru yang bertugas selain memberikan pembelajaran berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik, juga sekaligus melatih, membimbing dan mengarah peserta didik agar dapat beragam mulia dan berpikir secara cerdas. Yang ketiga, guru sebagai teladan. Guru sebagai teladan, peserta didik harus mampu bersikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh panutan dan idola seluruh segi kehidupannya. Seorang guru harus selalu berusaha memilih dan melakukan pembuatan yang positif dan dapat mengangkat citra baik dan kewibawaannya terutama di depan murid-muridnya. Yang keempat, guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator itu proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa memiliki motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan potensi belajar seorang siswa agar siswa tersebut meraih cita-citanya yang setinggi langit. Itu fungsi laten dari guru. Yang pertama, guru sebagai pelabel. Yang kedua, guru sebagai penyambung lidah kelas atas. Yang ketiga, guru sebagai pengekal status quo. Yang pertama, guru sebagai pelabel itu, guru harus mampu mencuri perhatian murid agar tidak malas dalam melakukan kegiatan belajar di dalam kelas. Kedua, guru sebagai penyambung lidah itu, guru tidak memandang siswanya yang bodoh atau yang pintar, muridnya yang kaya atau yang miskin. Guru tersebut tetap melakukan kegiatan belajar secara bersama-sama. Yang ketiga, guru sebagai pengekal status quo. Itu keadaan status quo menunjukkan pada status keadaan yang relatif dalam situasi keseimbangan, tidak berubah atau stagnan. Keadaan seperti itu dikekalkan oleh seorang guru memiliki nilai-nilai dan norma-norma di dalam kelas menengah atas. Nah, untuk selanjutnya, yang ketiga, sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan pemberian pengakuan bahwa seorang guru telah memiliki kompetensi melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidik tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi sebagai tenaga pengajar yang profesional. Sertifikasi guru merupakan salah suatu cara untuk melakukan standarisasi keahlian dan kompetensi guru, karena setiap guru profesional bisa mengelola aspek input dalam pendidikan dalam pembelajaran menjadi output tertentu. Nah, sertifikasi guru itulah siap untuk belajar mengajar dalam pelayanan pendidikan tersebut. Nah, ada dua aspek persoalan dalam standarisasi guru, kompetensi guru dan permasalahan guru. Kompetensi guru tersebut adalah seorang guru yang telah memiliki kompetensi melaksanakan untuk melakukan pelajaran dalam pendidikan tertentu, dan dalam di SD atau di SMA, yaitu permasalahan sertifikasi. Jika guru tidak ada sertifikasi, maka guru tersebut dianggap guru sebagai
guru tidak menentu untuk dalam kegiatan belajar tersebut. Untuk selanjutnya, kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang guru syarat yang dianggap mampu dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan pekerjaannya. 10 kompetensi yaitu kompetensi guru. Yang pertama, kualifikasi akademik. Kedua, keikutsertaan pelatihan dan pendidikan, pengalaman mengajar, pengawasan atasan prestasi akademik, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi, dan penghargaan. Selanjutnya, adapun indikator guru terdiri dari 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru untuk memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya baik akademik maupun non-akademik. Sebelum seorang guru melakukan kegiatan belajar di dalam kelas, guru harus memahami peserta didik dan merancang materi belajar serta mengembangkan peserta didik. Yang kedua, kompetensi profesional adalah kemampuan guru yang harus berhubungan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi atau keilmuan yang berkait serta memahami langkah kajian kritis untuk memperdalam materi ajar. Setelah guru merancang materi tersebut, dia akan melakukan kegiatan belajar agar peserta didik tersebut bisa mengajar, memperdalam materi ajarnya. Yang ketiga, kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua, wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Seorang guru harus mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua, wali, peserta didik, dan masyarakat sekitarnya. Yang keempat, kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru profesional. Guru harus mencerminkan kepribadian mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian seorang guru tersebut harus mampu melakukan pengajaran dan mencerminkan kepribadian berwibawa agar peserta didik cita-cita mereka bisa tercapai setinggi langit dan berakhlak mulia. Untuk selanjutnya, kedua, permasalahan sertifikasi. Dalam proses sertifikasi, guru bisa memperoleh predikat profesional harus memenuhi minimal skor objektif sebesar 850 poin dari 1.500 poin. Untuk mencapai angka ini tidak mudah. Ada beberapa yang tidak berhasil mencapainya. Faktor yang menentukan pencapaian keberhasilan tersebut: faktor guru, faktor kelembah sertifikasi, faktor aksesor, pendidik dan pelatihan profesi guru, dan kelulusan profesionalitas. Untuk selanjutnya, faktor guru. Selain 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki guru dalam proses sertifikasi, guru harus memiliki
Pertama, kualifikasi strata S1 dan diploma D4. Kedua, keilmuan sosiologi dan antropologi. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di kota. Keempat, kewajiban mengajar 24 jam. Pertama itu kualifikasi strata. Persyaratan untuk mengikuti guru diterapkan menurut aturan perundangan dalam undang-undang. Keilmuan sosiologi dan antropologi. Ketiga, berat mata pelajaran yang diusulkan, misalnya mata pelajaran sosiologi dan antropologi, karena tidak ada guru yang latar belakang kualifikasi pendidikan S1 sosiologi, maka guru memiliki jam mengajarnya kurang lebih mengajar sosiologi. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Ada kesan komponen ini bisa di kota. Kenapa demikian? Bahwa semua kegiatan pendidikan yang dilakukan di kota. Oleh sebab itu, informasi kegiatan ini diperoleh lebih cepat oleh para guru berada di kota dibandingkan guru yang berada di desa. Nah, yang keempat, kewajiban mengajar 24 jam. Kewajiban mengajar 24 jam bagi guru yang mengajar tidak di sekolah dasar, baik dilanjutkan tingkat pertama maupun lanjut tingkat atas, akan sukar memperoleh 24 jam dalam mengajar. Adapun faktor kelembagaan sertifikasi. Kelembagaan sertifikasi berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan, koordinasi, dan pendanaan serta tata kelolanya tidak berfungsi dengan baik. Karena penyelenggaraan setiap pihak seperti LPTK, LPM, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Pendidikan Nasional memiliki tugas dan fungsi yang jelas dan penyelenggaraan sertifikasi. Namun tugas dan fungsi ini sebelum dimainkan secara baik, sehingga penyelenggaraan sertifikasi belum berjalan seperti yang diharapkan oleh pihak permasalahan tersebut. Kedua, faktor asesor. Latar belakang pendidikan yang dimiliki tidak sesuai dengan persyaratan bidang pendidikan dan ketidakmampuan untuk menyamankan perspektif dalam penilaian atau antar asesor. Itu dapat juga menjadi permasalahan dan penyelenggaraan sertifikasi personal yang ditemukan dengan asesor berkait dengan paling setidak dua hal, yaitu pertama, terbelakang dan pendidikan yang tidak sesuai dengan pendidikan, tidak mampu untuk menyatakan perfeksi dalam penilaian antar asesor. Untuk selanjutnya, pendidikan dan pelatihan profesi guru. Jika guru tidak lulus dalam uji portofolio, maka dia mendapatkan pendidikan dan pelatihan guru yang berkait dengan semua kompetensi, bukan terhadap kompetensi yang dinilai kurang atau tidak lulus. Maka guru harus melakukan pelatihan ulang agar materi yang dijabarkan kepada siswa tersebut bisa mengembangkan siswa agar lebih tahu secara mendalam.
Yang selanjutnya, kelulusan dan profesional. Ada kondisi yang berada antara kelulusan, sertifikasi, dan profesionalisme dalam mengajar. Guru tidak mengalami perubahan dan kompetensi pedagogik dan profesionalnya saat guru melakukan pengajaran di kelas. Saat guru melakukan pengajaran di dalam kelas, tidak membedakan antara satu siswa dan satu lain. Sertifikasi yang mengajar tersebut tidak mengalami perubahan apapun. Nah, sekian dan terima kasih. Saya minta maaf bila mana ada tutur kata yang salah dan dalam penyebaran materi tersebut. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.